bin Sabit. Sebentar. Konten yang sama gitu. Ada beberapa sahabat yang akhirnya mereka tidak tahu banyak tentang tafsir, tidak tahu banyak tentang hadis, tidak tahu banyak tentang fikih, tidak tahu banyak tentang ilmu faraid, dan itu menjadi hal yang lumrah karena sahabat radhiyallahu anhum tidak berpijak pada latar belakang yang sama. Ada yang memang latar belakangnya adalah ahli Quran, ada yang latar belakangnya adalah ahli hadis, ada yang latar belakangnya adalah pejuang atau seorang petarung, sehingga masing-masing sahabat akan bergerak pada fashionnya sendiri-sendiri, dan itu tidak bisa disamakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Misalkan antara Khalid bin Walid radhiyallahu an yang memang dikenal sebagai orang yang ahli perang, ahli strategi, tentu berbeda dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang sangat konsen dengan dunia ilmu, dengan dunia hafalan hadisnya. Jadi ketika sahabat ditanya, bagaimana pendapat kalian tentang surat An-Nasr? Maka mereka jawab, wah kami nggak tahu, itu sah-sah saja. Artinya itu tidak sampai pada perkara, mana mungkin sahabat nggak tahu. Namanya sahabat kan tidak rata secara pemahaman. Kalau sahabat rata secara pemahaman, tidak akan ada konflik berkuah darah di zaman Ali dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan tentunya. Itu fakta bahwa tidak semua kalangan sahabat memiliki server atau latar belakang keilmuan yang sama. Makanya ada beberapa di antara mereka yang menjawab, wah kami nggak tahu. Kemudian hadirin ikhwati rahimakumullah, maka Umar beralih kepada Abdullah bin Abbas. Maka ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, itu merupakan tanda akan datangnya ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirnya surat An-Nasr dalam kacamata Abdullah bin Abbas sebagai seorang pakar dalam dunia tafsir, kata beliau bahwa turunnya surat An-Nasr, pembebasan kota Mekah, ya disebabkan dengan pembebasan kota Mekah, merupakan alamat atau isyarat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera wafat. Maka di akhir-akhir kehidupan ini, teman-teman, setelah Futuh Mekah terutama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sering berdoa, dalam rukunya dengan doa Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan doa ini itu dibaca dalam ruku ataupun dalam sujud. Dan doa ini, teman-teman, itu dibaca manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengalami Futuh Mekah. Jadi setelah kemenangan Allah berikan dengan Futuh Mekahnya, maka pertanda isyarat Nabi akan segera pulang kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena apa artinya orang yang sudah menyelesaikan tugasnya kalau tidak pulang? Yang namanya selesai tugas ya pasti pulang. Itu rumus lah. Kalau ada orang tugas ke Brunei, misalkan tugas ke Amerika, ya kalau sudah selesai pulang. Itu sudah jadi rumusan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Ketika Nabi Allah Muhammad diturunkan surat An-Nasr kepada beliau, ya akhirnya beliau langsung paham, nyuruh pulang nih. Tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Yang pasti Nabi memperbanyak doa, Subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, fi shalah, terutama fi ruku dan fi sujud. Mungkin bagi yang seumuran dengan Nabi bisalah baca doa ini. Allah a'lam. Baik teman-teman semuanya, Allah muliakan. Selain ciri yang pertama, yakni adanya turunnya surat An-Nasr, maka ciri yang kedua, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu secara beruntun. Artinya secara intensif turunnya wahyu di akhir hari-hari akan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi diturunkan ayat dengan sangat intens oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, sampai akhirnya wahyu yang turun sempurna, selesai finish dengan kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sehingga dengan kalimat ini maka selesai sudah gitu ya. Yang namanya turunan yang selesai sudah yang kemudian menjadi turunnya wahyu. Jadi sudah selesai. Tidak ada lagi wahyu yang turun setelah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kalau toh sekalinya turun pun wahyu tidak dimasukkan ke dalam Al-Qur'anul Karim, tapi lebih kepada literatur hadis ataupun hadis qudsi. Ketika memang ada perintah Allah tapi tidak dimasukkan ke dalam Al-Qur'an, ada dua kemungkinan, ya Masjid Nabawi atau hadis Nabawi atau hadis qudsi. Hadirin khawatimah rahimakumullah, walaupun kalimat atau ayat terakhir yang Allah turunkan itu masih diperdebatkan ya, terutama oleh para ulama. Ada yang menyebutkan al-yauma akmaltu lakum, ada yang menyebutkan wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la hum yunsarun. Ada juga yang mengartikannya ke situ, tapi ya ala kulli hal wahyu di tahun-tahun Nabi Allah Muhammad SAW akan wafat adalah wahyu yang turun secara beruntun. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah, rata-rata wahyu yang secara beruntun ini itu bermula dari pertanyaan sahabat, pertanyaan orang-orang yang ingin masuk Islam atau para mu'allaf. Nah, pertanyaan-pertanyaan mereka, maka Nabi SAW jawab dengan turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW. Hadirin khawatimah rahimakumullah, sekali lagi logikanya adalah jika Islam telah sempurna diajarkan, umat Islam sudah juga banyak, maka ya apalagi yang Nabi tunggu selain pulang. Wallahu a'lam. Hadirin khawatimah rahimakumullah, tanda yang ketiga adalah murojaahnya Nabi dengan Jibril alaihi salam. Jadi Jibril alaihi salam dengan Nabi itu biasa murojaah di setiap bulan Ramadan sekali setahun. Biasanya ya, Nabi bermurojaah dengan Jibril alaihi salam. Tetapi kemudian teman-teman semuanya Allah muliakan, di bulan Ramadan, terutama di tahun yang ke-10 dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kan tahun ke-11 wafat di bulan Rabiul Awal, ini tahun 10-nya masih, tahun 10-nya di bulan Ramadan. Nabi sampai murojaahnya 2 kali. Murojaahnya 2 kali. Jadi bukan sebatas tilawah ya teman-teman, tapi membaca Al-Qur'an dengan tartil, termasuk juga plus memahami maknanya gitu lah. Nah, sampai akhirnya hadirin ikhwatimah rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai murojaah 2 kali dalam bulan Ramadan. Termasuk juga di tahun tersebut, di bulan Ramadan tahun itu, juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf selama 20 hari. Jadi ini i'tikaf lumayan banyak Pak, dibanding i'tikaf pada umumnya yang cuma 10 hari. Ini i'tikafnya 20 hari. Isyarat ini hadirin ikhwatimah rahimakumullah disampaikan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah. Ini isyarat tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan wafat, dan itu bermula dari murojaahnya Nabi tentang Al-Quran yang 2 kali murojaah atau 2 kali hatam bersama Jibril alaihi salam. Nah, lanjutannya adalah Nabi Allah Muhammad sudah punya feeling itu, kemudian Nabi Allah Muhammad berbisik kepada Fatimah. Bisikan pertama bikin Fatimah menangis, bisikan yang kedua bikin Fatimah ceria. Ketika Aisyah radhiyallahu anha tahu bahwa Fatimah itu kadang nangis, kadang tertawa, terutama setelah dibisiki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Aisyah bertanya kepada Fatimah setelah Nabi wafat, kata Aisyah kepada Fatimah, ada apa wahai Fatimah ketika engkau bertemu dengan Nabi, engkau dibisiki oleh Nabi, kemudian engkau menangis, kemudian setelah itu dibisiki oleh Nabi, kemudian engkau Fatimah radhiyallahu an. Bisikan yang pertama, saya mendapatkan informasi kalau Nabi akan segera wafat. Itu bisikan yang pertama. Bisikan yang kedua, yang itu bikin Fatimah nangis. Bisikan yang kedua, Nabi Allah Muhammad menyampaikan bahwa di antara ahlul bait Nabi yang pertama kali wafat, artinya wafat ya barengan dekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Fatimah. Maka Fatimah tersenyum. Jadi ini logika zaman dulu ya teman-teman semua, bahwa
ketika masuk di zaman dahulu, zaman Nabi terutama Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu memandang kematian sebagai perkara yang bikin enjoy saja. Apalagi kalau kematian mereka ada jaminan dari Nabi dan bisa memungkinkan ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kematian para sahabat asal bisa ketemu dengan Nabi adalah kematian yang paling dirindukan. Nah, ini kaitan dengan membangun frame memaknai tentang kematian. Allah. Hadirin khatiman rahimakumullah, di berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih pilihan. Jadi Nabi waktu itu disuruh ziarah ke kuburan Baqi. Di sana ada namanya Abu Muwaihibah. Jadi Abu Muwaihibah ini menemani Nabi SAW ketika hijrah di Baqi. Singkat cerita teman-teman, Nabi Allah Muhammad selesai daripada ziarahnya, kemudian beliau mau pulang, tapi sebelum pulang, kata Nabi kepada Muwaihibah, Innallaha khayyarani antu tiyani khazainal ardi wal julda fiha wal jannah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla. Satu di antara dua pilihan adalah saya akan dibukakan atau akan diberikan khazainal ardi, segala keuntungan, segala hasil bumi lah, gitu. Pokoknya keuntungan atau hasil bumi. Wal khulda, dan keabadian fiha di dalamnya. Lanjutannya setelah kiamat terjadi, wal jannah, dan mendapatkan surga. Kata Nabi kepada Abu Muwaihibah. Kata Abu Muwaihibah, demi Allah ya Rasulullah, kata Abu Muwaihibah, tiya khazainal ardi wal jul wal khulda fiha wal jannah. Itu aja yang kemudian diambil, itu kata Abu Muwaihibah. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak demikian wahai Muwaihibah, justru sebaliknya. Aku tidak akan mengambil khazainal ardi wal khulda fiha wal jannah, tetapi aku akan mengambil lanjutannya, yakni wa baina liqa'i rabbi azza wa jalla, yakni bertemu dengan Allah azza wa jalla. Maka opsi bertemu dengan Allah lah yang diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diceritakan kepada Abu Muwaihibah. Allah a'lam. Maka hadirin ikhwati man rahimakumullah, level Nabi ini ditawari kehidupan yang menyenangkan lah begitu, sudah tidak lagi himpitan dan segala macam, atau pulang kembali ke haribaan Allah dan bertemu dengan Allah. Maka Nabi SAW memilih pulang kembali ketemu dengan Allah. Kenapa? Karena itu yang paling bisa menenangkan seorang hamba. Predikat tertinggi seorang hamba adalah bertemu dengan Tuhan. Balasan tertinggi seorang muslim adalah bertemu dengan Tuhannya. Allah. Baik hadirin khawatiman rahimakumullah. Ini berikutnya adalah penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih sama ya tadi kaitannya dengan hikmah Nabi mengetahui ajalnya semakin dekat. Jadi kenapa Nabi diberi An-Nasr ketika Futuh Mekah, Sayyidullah Nafidillah dan seterusnya. Nabi hadirin Fatimah rahimakumullah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu kapan ya sudah mendekatilah ajalnya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu putusan berkaitan dengan siapakah yang mendapatkan isyarat sebagai pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jadi penting. Jadi ketika Nabi tahu, wah, Futuh Mekah tahun ke-8 kan, kemudian Nabi Allah Muhammad tahu bahwa setelah Futuh Mekah ini Nabi Allah Muhammad akan segera wafat, misalkan kurang lebih 2 tahunan, maka Nabi Allah Muhammad punya waktu cukup banyak untuk memastikan kepemimpinan. Walaupun ini sebatas isyarat, bukan wasiat. Jadi sebatas isyarat saja. Maka kepemimpinan di zaman Nabi kepada Abu Bakar itu bil isyarat. Hanya dengan isyarat, bukan dengan penunjukan. Apalagi kemudian dengan cara pemilu langsung. Jadi ini Nabi memberikan isyarat kepada Abu Bakar, ini Abu Bakar bakal jadi khalifah gitu. Nah, isyaratnya apa?
Hadirin khawatiman rahimakumullah, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya pemimpin itu harus sekaligus imam masjid atau imam sholat. Jadi tidak boleh pemimpin itu jadi makmum. Sebisa mungkin pemimpin itu jadi imam. Karena dalam catatan sejarah tidak ada khalifah yang jadi makmum, semuanya pasti jadi imam. Misal contoh sederhana teman-teman ya. Ketika Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib sedang kayak pencarian suara begitu dalam panitia 6 itu, panitia khusus yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka ketika Ali dan Utsman bin Affan waktu itu masih deadlock, tidak bisa ada jawaban yang pasti karena Ali dapat 1 suara, yakni suaranya Jubair bin Awam, kemudian Muawiyah juga punya 1 suara, Utsman bin Affan juga punya 1 suara, yakni dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Tinggal 1 orang lagi yang menentukan nanti adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, hadirin khawatiman rahimakumullah, ketika Utsman bin Affan dan Ali deadlock, belum ada jawaban yang maksimal atau yang pasti, maka keduanya kayak terkesan hendak berlomba-lomba jadi imam sholat antara Utsman dengan Ali, dan itu ditangkap oleh Abdurrahman bin Auf, sampai Abdurrahman bin Auf lebih simpatik kepada Utsman bin Affan dibanding kepada Ali. Abdurrahman bin Auf lebih simpatik kepada Utsman daripada kepada Ali bin Abi Thalib. Apalagi kemudian ditanyalah oleh Abdurrahman bin Auf, ternyata ya jawaban yang paling memastikan, menjanjikan atau yang lebih pasti ya jawabannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi kembali kepada poinnya teman-teman, bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya pemimpin itu otomatis menjadi imam sholat. Dan memang ini dipahami juga ya teman-teman secara praktik bahwa yang namanya imam sholat begitu ataupun imam negara atau pemimpin, ya tempat ngantornya kan cuma masjid. Jadi tidak ada tempat yang lain yang bisa dimakmurkan selain masjid. Makanya ya imam sholat iya, ya imam negara juga. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit parah, maka beliau meminta agar Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi imam. Nah, inilah yang kemudian dikenal oleh Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah sebagai isyarah dari Nabi akan kepemimpinan berikutnya. Kenapa? Karena imam sholat sama dengan imam negara. Jadi mengambilnya bukan dengan penunjukan langsung, tapi isyarah. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, ini mungkin nanti akan ada berbeda pandangan dengan teman-teman Syiah ya, tapi ya ala kulli hal saja. Karena kalau dalam konteks Syiah itu yang mendapatkan wasiat kepemimpinan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekali lagi, ini yang saya bahas bukan pada pemikiran pemimpinnya ya atau menjadi pemimpinnya, tapi lebih kepada Nabi SAW dikasih waktu sebelum meninggal dunia. Itu supaya apa? Gitu. Supaya Nabi mempersiapkan pengganti yang juga handal sebagaimana Nabi SAW. Jadi harapannya kan ke situ. Makanya ketika Nabiullah Muhammad akan wafat, maka Nabiullah Muhammad memastikan bahwa ada pengganti yang melanjutkan risalah kenabian, risalah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, ketika Panglima perang juga termasuk menjadi imam saja, tidak hanya imam negara. Panglima perang kan keluar dari kota Madinah misalkan, maka panglima perang harus jadi imam sholat. Nah, itu terjadi dalam perang Dzul Salasil yang dilakukan oleh Umar bin As radhiyallahu anhu. Saya perlu catat dulu teman-teman. Amr bin As ini baru 3 bulan masuk Islam, tapi sudah jadi pemimpin untuk melawan Dzul Salasil. Padahal baru 3 bulan masuk Islam. Allah. Hadirin khatimah rahimakumullah, sekali lagi mungkin ini akan sangat berbeda sekali dengan teman-teman Syiah, tapi ya ala kulli hal inilah yang kemudian disimpulkan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memastikan bahwa sebelum beliau wafat, maka beliau akan memastikan semua orang mendapatkan wasiat, atau wasiat Nabi itu terdengar kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada.
Maka di antara yang menjadi wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalkan yang pertama, Nabi wasiat tentang sholat, as-sholah, as-sholah, as-sholah. Kemudian Nabi berwasiat tentang wanita. Mungkin kalau ingin di breakdown ya pendidikannya, kesehatannya, dan lain-lain. Kemudian berprasangka baik kepada Allah. Ini juga jadi wasiat Nabi ketika foto Mekah atau ketika khutbah wada. Ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berprasangka baik kepada Allah. Poinnya sih memang gini teman-teman. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memastikan bahwa setiap kita itu husnudzon kepada Allah. Jangan sampai suudzon kepada Allah. Karena kalau sudah suudzon kepada Allah, berarti urusnya dipanjang. Lebih baik husnudzon. Kemudian wasiat tentang hamba sahaya untuk menghilangkan perbudakan di tengah-tengah umat manusia. Itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khutbah wada atau sebagai wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena khutbah wada kan tidak harus khutbah yang di Padang Arafah terakhir itu, bisa jadi pasca itu pun masih ada khutbah. Allah. Hadirin khatimah rahimakumullah, kaitannya dengan siapa nanti yang suksesi ya atau wasiat, kaitan dengan wasiat, kaitannya dengan siapa yang akan melaksanakan wasiat, tentunya adalah umat muslim. Mungkin yang harus digarisbawahi adalah setiap kita ini paham tidak dengan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ngerti tidak dengan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai wasiat Nabi tidak bisa tersampaikan kepada masyarakat muslim. Padahal ini sangat penting. Allah. Baik hadirin khatimah rahimakumullah, sampai akhirnya para ulama memberikan satu gambaran bahwa hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafatnya dikasih info ya, akhirnya ajalnya semakin dekat lah begitu, itu dikasih info sehingga Nabi SAW mempersiapkan umur supaya husnul khotimah, maka saya pribadi memahami husnul khotimah itu direncanakan, bukan kebetulan. Jadi kalau ada orang yang bermaksiat kemudian kita doakan semoga husnul khotimah, ya kalau harapan saja mudah-mudahan. Tapi kalau itu menjadi suatu kalimat yang dibakukan khotimah ya sebatas husnul khotimah itu menjadi komitmen ya, tidak lagi dipandang sebagai sebatas keinginan yang ya pokoknya ngalir aja lah. Nah, tapi memang direncanakan, didesain sedemikian husnul khotimah supaya Nabi juga bisa husnul khotimah. Wallahu a'lam. Jadi kalau sengaja dipanjangkan umurnya, tapi dalam rangka supaya berpikir tentang kematian. Wallahu a'lam. Hadirin khatimah rahimakumullah. Mungkin nih poin yang ketiga, yang terakhir atau ya terakhir, nanti saya buka tanya jawab sebelum jam 9. Di dalam banyak penjelasan sejarah teman-teman bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat tidak normal ya, tetapi kemudian diracun. Siapakah yang meracuni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Namanya Zainab binti Haris. Pada tahun yang ke-7 dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Itu Zainab binti Haris pasca perang Khaybar, terjadinya pembunuhan terhadap Nabi, percobaan pembunuhan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, ketika Nabiullah Muhammad sakit ya di penghujung hayatnya, beliau suka cerita kepada Aisyah, kata beliau, mazultu ajidu minal aklah allati akaltu bi Khaybar fahada. Kata Nabi SAW, maziltu ajidu minal aklah. Aku merasakan betul pengaruh, terus-menerus merasakan betul ajidu minal aklah, apa yang aku dapatkan dari makanan yang diracun. Allati akaltu, yang aku makan di Khaybar, di kota Khaybar atau di pasca perang Khaybar. Tapi kata Nabi SAW, inilah saatnya urat nadiku akan terputus. Nah hadirin khatimah rahimakumullah. Jadi bicara penyebab akan kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
itu dikarenakan racun yang dibuat oleh wanita Yahudi bernama Zainab binti Haris. Beliaulah yang kemudian membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara menyiapkan satu hidangan makanan ya, berupa kambing, yang hidangan itu sudah dibubuhi racun. Dan si Zainab ini, ya, orang Yahudi ini tahu betul bahwa Nabi itu paling suka makan bagian paha kambing. Maka di daerah itulah, nah, oleh Zainab binti Haris diberikan racun yang sangat banyak supaya ya berkhasiat untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah, sampai akhirnya Nabi tidak meninggal, tapi rasa sakit yang beliau dapatkan ketika keracunan itu tetap terasa, terutama puncaknya di 13 harian sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Allah itu. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah, berikutnya, kenapa kok kemudian Nabi harus terbunuh? Ya, supaya Nabi mendapatkan gelar syahid sebagai syuhada. Walaupun tentunya Nabi lebih tinggi daripada syuhada. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat ke-69, bahwa di situ disebutkan minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Jadi kalau bicara Nabi itu sudah lebih tinggi daripada syuhada. Ini Nabi iya, syuhada iya, itu luar biasa. Allah. Hadirin khatimah rahimakumullah. Kemudian, kapankah Nabi mulai sakit? Dijelaskan oleh para ulama, Nabi itu sakit sekitar akhir bulan Safar pada tahun yang ke-11. Kalau akhir bulan Safar, teman-teman, misalkan Nabi meninggal tanggal 12 Rabiul Awal, berarti kalau hari terakhir ya sekitar bulan Safarnya itu ya satu hari di bulan Safar, ya satu hari di bulan Safar. Kalau kemudian Nabi Allah Muhammad wafat di usia di hari yang ke-12, ya itu kemungkinan berarti di akhir bulan Safarnya, masih dapat Safarnya, sehingga dihitungnya 12. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa Nabi Allah Muhammad SAW sakit hanya 10 hari. Berarti kalau ngitung 10 hari, maka yang betul adalah penanggalannya itu di awal Rabiul Awal, bukan di akhir bulan Safar, tapi di awal Rabiul Awal, untuk mengetahui ya tadi ya bahwa kapan Nabi Allah Muhammad sakit dan kemudian berapa lama beliau mengalami sakit. Hadirin khawatimah rahimaku, ada kemungkinan bahwa beliau meninggal di hari Senin, Sabtu atau Rabu. Wallahu a'lam. Kemudian Nabi Allah Muhammad SAW saking sakitnya kepala beliau sampai harus diikat kepalanya itu. Kemudian jatuh pingsan, bangun-bangun, yang pertama kali ditanyakan adalah apakah orang-orang sudah sholat apa belum. Ya, kata para sahabat, kami nunggu Rasul. Akhirnya kata Nabi SAW, tolong perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Karena memang kondisi Nabi sudah sangat tidak memungkinkan untuk sholat. Allahu a'lam bishawab. Hadirin khawatimah rahimakumullah. Jadi sampai akhirnya sakit Nabi makin parah. Waktu itu ada di rumahnya Maimunah binti Haris. Ketika Maimunah binti Haris sedang merawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Nabi berpidato. Kata Nabi, ketika di rumahnya Maimunah ini, saya pengen diurus oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka seluruh istri Nabi yang manut, karena Nabi SAW ingin diurus oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang lain manut, dan yang lain ngizinin. Hadirin khawatimah rahimakumullah. Pernah suatu hari Aisyah lagi ngerawat Nabi, itu demam itu sampai menggigil. Kemudian Nabi SAW ditanya oleh Aisyah, ada apa ini gerangan ya Rasulullah? Maka kata Nabi Allah Muhammad, para Nabi itu mendapatkan ujian 2 kali lipat daripada umatnya. Kalau umatnya demam, maka 2 kali demam yang dialami oleh para Nabi. Alaihimussalam. Jadi ketika para Nabi kemudian punya umat dan umatnya itu demam, ya taruhlah 40 derajat Celcius itu. Nah kalau jadi Nabi ya harus 2 kali lipat. Allah a'lam bishawab. Karena memang ya Nabi harus asyadun ayyunnasi asyaddu bala, orang-orang yang paling tinggi. Allahu a'lam bishawab. Hadirin khawatimah rahimakumullah. Sakit yang parah dan berat sakit yang parah dan kemudian berat itu semakin besar pahala.
dan terus bertambah pahalanya sampai dihapuskannya dosa-dosa. Wallahu a'lam. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah. Siapakah yang merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Masih ada ya? Selain. Jadi yang merawat Nabi Allah Muhammad SAW tentunya adalah Aisyah radhiyallahu anha, paling disayangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aisyah juga akhirnya orang yang paling paham Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Allah Muhammad sakit, mohon maaf, Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi Muhammad sakit, maka beliau mendapatkan ilmu tentang pengobatan. Jadi ketika Aisyah merawat Nabi yang sedang sakit, Aisyah hanya mendapatkan informasi tentang dunia kesehatan. Kenapa? Karena tamu-tamu Nabi ya beberapa pakar kesehatan. Jadi kayak menjenguk Nabi lah, dan mereka pakar kesehatan. Kemudian Aisyah belajar ilmu kedokteran dari mereka. Maka endingnya teman-teman, kalau ada orang berani mencela Aisyah radhiyallahu anha, maka ya mereka lah yang layak dicela, bukan Aisyah radhiyallahu anha. Baik, wallahu a'lam. Hadirin Fatimah rahimakumullah, di sini ada beberapa yang dilakukan oleh Aisyah. Yang pertama adalah memandikan dan membersihkan tubuh Nabi. Jadi ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim nantinya bahwa Nabi itu, teman-teman, kalau sakit itu suka disiram 7 kali badannya pakai air dari kirbah, menggunakan air yang terbuat dari kulit kirbah namanya. Kata Nabi SAW, siramilah aku dengan menggunakan air sebanyak 7 kirbah. 7 kirbah itu, satu kirbah itu wadah air yang terbuat dari kulit yang sudah disamak, yang tidak dilepas tali pengikatnya. Mudah-mudahan aku bisa kembali menemui manusia, maka kami mendudukkan beliau di miqdab yang biasa dipakai buat para sahabat atau siapapun mandi. Itu tempat itu merupakan tempat yang biasa dipakai oleh Hafsah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin Fatimah rahimakumullah. Jadi kirbah ini kayak digambar, ini kirbah namanya. Nah ini yang disebut dengan tali. Jadi jangan dibuka biar tetap adem, biar tetap adem ya, bukan dingin, biar tetap adem. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kenapa harus angka 7? Karena angka 7 ini legend. Setiap ayat kadang-kadang bahas apa sudah angka 7. Ini Masya Allah, saking memang luar biasanya angka 7 ini, kurang lebih begitu. Maka Nabi meminta disiram dengan 7 Allah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Nabi selalu kanan oleh Aisyah dan oleh sisi Nabi yang lain. Maka tampak betul keharmonisan keluarga Nabi Allah Muhammad SAW. Yang jadi poin adalah teman-teman, Nabi Allah Muhammad dalam hadisnya ini itu tidak mau minum dari salah satu sudut bibir. Ya, mau minum dari salah satu sudut bibir. Jadi dari sini misalnya. Itu nggak mau beliau. Karena memang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang pastinya Nabi dikasih makan, dikasih minum oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin Fatimah rahimakumullah, kemudian membantu Nabi SAW buang air. Ya, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibantu oleh Aisyah radhiyallahu anha. Di situ dijelaskan kata Aisyah. Jadi ini kritikan buat Ali ya, maksudnya kritikan buat para pengikutnya Ali. Kata Aisyah, kapan Nabi memberikan wasiatnya? Sedangkan tubuhku telah menjadi tempat bersandar bagi Nabi setiap hari. Dan selama Nabi sakit, Aisyah radhiyallahu anha betul-betul mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi. Hadirin Fatimah rahimakumullah. Jadi ketika Aisyah kepala Nabi bersandar di badan Aisyah, itu Aisyah tidak mendengar adanya wasiat dari Nabi tentang kepemimpinan. Sama sekali nggak ada. Karena Aisyah pasti mendengar apapun yang disampaikan oleh Nabi, tanpa terkecuali. Nah, ketika Aisyah radhiyallahu anha tidak mendengar, tidak pernah mendengar adanya wasiat, ya berarti selesai. Makanya kata Aisyah, kapan Nabi ada di dekat Nabi? Saya selalu bersama Nabi. Dalam riwayat Nasai kata Aisyah radhiyallahu anha,
Nabi meminta baskom untuk buang air kecil di baskom tersebut. Kemudian tubuh Nabi tergolek dan aku pun tidak menyadarinya. Kemudian kepada siapa Nabi SAW berwasiat. Ini poinnya bahwa memang betul Nabi mewasiatkan kekuasaan kepada Ali. Mana buktinya? Gitulah terang. Hadirin khawatimah rahimakumullah, ini dua doa yang biasa Nabi baca ketika meruqyah orang lain dan doa ketika kita memang ingin meruqyah diri kita sendiri. Yani Allahumma gfirli waj'alni ma'ar rafiqil a'la. Allah. Baik hadirin khawatimah rahimakumullah, yang berikutnya adalah melunakkan siwak. Jadi kalau melunakkan siwak itu gini, jadi digigit dulu oleh orang lain baru dikasih ke kita. Itu namanya melunakkan siwak. Jadi bukan dipukul-pukul pakai batu, tapi digigit-gigit pakai gigi gitu. Nah, nanti sampai akhirnya Nabi Aisyah radhiyallahu anha sedang melembutkan siwak supaya kayak gerigi-gerigi gitu, Pak. Si siwaknya ini, akarnya ini lagi dimaksimalkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW ingin bersiwak juga, maka diberikanlah siwak yang sudah dipipihkan oleh Aisyah ini kepada Nabi SAW. Sampai akhirnya kata Aisyah, air liurku dengan air liur Nabi bersatu. Itu bukan berarti ciuman ya, tetapi Aisyah menggunakan siwak, yang siwak itu pun kemudian digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadirin khawatimah rahimakumullah, sampai akhirnya siwak itu pun terjatuh. Setelah terjatuh kemudian Nabi Allah Muhammad SAW wafat. Setelah terjatuh wafat. Dan itu kepulangan yang terbaik, kepulangan yang luar biasa, seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menanggung 2 kali lipat ujian umat. Wallahu a'lam bishawab. Salah situ barangkali kembali ke Ustaz Irfan, silakan. Jazakallah khairan Ustaz Daniel atas penjelasannya. Masya Allah, mungkin dari jamaah yang hadir ada yang ingin ditanya atau diskusikan, tafadhol. Mungkin sambil menunggu, ini Ustaz terkait yang awal-awal tadi Ustaz, yang masalah tafsir surat An-Nasr. Berarti ketika dalam forum itu masih ketika itu ya Ustaz, maksudnya dalam fase memang masih ada Rasulullah ya. Jadi dan maksudnya ketika respon Ustaz ya, tadi kayaknya kan langsung memang ketika Abdullah bin Abbas menyampaikan hasil tafsirannya ya, bahwasanya terhadap surat An-Nasr bahwa tanda-tanda ajalnya Rasulullah ya, itu apakah memang jadi terima atau memang karena di awal kan antum menceritakan tadi ya kan agak diremehkan lah karena anak kecil saat tadi di awal, apakah jadinya dianggap itu aja ya nggak dianggap lah kasarnya. Jadi sehingga ya orang ya bahasanya memang yang kalau secara tekstualnya kan memang nggak ada ya ya kalau kita ya sebagai orang awam baca terjemahannya surat An-Nasr lah. Nah, itu kan ya yaudah hanya kemenangan, ya suruh beristighfar dan sebagainya. Tapi ketika Abdullah bin Abbas menyampaikan hasil tafsirannya terkait memang ini mau tanda ajaran Rasulullah, nah itu seperti apa penyikapannya ya? Jadi ada orang jadi nggak sadar ataupun ini sebetulnya sebetulnya kan makna dari An-Nasr ini pertolongan, dan memang konteksnya adalah Futuh Mekah. Itu konteksnya memang Futuh Mekah. Kemudian kenapa diarahkan kepada tanda wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu kan baru ketahuan setelah Nabinya wafat kan begitu. Jadi waktu di awal-awal, terutama di awal-awal, orang masih menyangka bahwa ini ya fokusnya pada kalau dikasih kemenangan, puji Allah. Kalau dikasih kemenangan, minta ampunan. Masih fokus di situ. Masih fokus di situ. Toh tidak ada alamat yang mengarah kepada wafatnya Nabi. Teksnya nggak ada gitu, secara penjelasan ayat pun berkaitan dengan Futuh Mekah, bukan berkaitan dengan Nabi yang sakit misalkan, atau berkaitan dengan Nabi yang terluka, itu kan nggak ke situ. Tapi sedang Futuh Mekah, maka hingar-bingar Futuh Mekahnya ya itu yang lebih santer terdengar di kalangan para sahabat. Makanya wajar ketika dalam forumnya Umar bin Khattab, ketika dilempar masalah ini, rata-rata para sahabat menjawab, ya kalau dapat kemenangan memuji dan istighfar, gitu situ arahnya.
Karena memang informasinya masih di situ. Awal-awal, karena memang Nabi tidak menjelaskan ayat ini jadi ayat kematian juga gitu. Fokusnya pada pada Nabi Futuh Mekah, dan ketika selesai Futuh Mekah Nabi SAW dianjurkan untuk bertasbih, bertahmid, maaf, dan juga memohon ampunan. Itu kan yang jadi poinnya. Nah, baru kemudian dianalisa oleh Abdullah bin Abbas. Karena setelah Futuh Mekah 2 tahun kemudian Nabi Haji Wada, kemudian nggak selang beberapa bulan kemudian Nabi Allah Muhammad wafat. Dan setelah disimpulkan lagi oleh Ibnu Abbas, dibikin hipotesanya itu, kalau tugas Nabi Muhammad sudah selesai, berarti logikanya ya harus pulang. Karena tugasnya sudah selesai gitu. Tidak mungkin orang yang tadi di awal saya sampaikan, tidak mungkin ada orang yang bertugas, tugasnya sudah selesai, nggak mau pulang, nggak mungkin. Pasti pulang. Sehingga oleh Abdullah bin Abbas dihubungkan variabel-variabel tadi bahwa Nabi SAW Futuh Mekah, Nabi SAW selesai menunaikan tugas. Maka kesimpulannya Nabi SAW akan segera pulang. Nah, baru ketika didiskusikan oleh Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas menyampaikan isi itu. Menyampaikan pesan itu. Maka tadi saya sampaikan di awal bahwa memang secara keilmuan para sahabat variatif sekali, tidak sama. Ada yang pakar tafsir, ada yang pakar hadis. Bisa jadi ada sahabat yang tidak punya hafalan banyak, itu bisa jadi. Dan ini kan kembali kepada latar belakang orang-orang yang belajar agama Islam, apalagi kemudian belajar agamanya kan di usia sudah 40, 30 begitu, sehingga ya yang apa yang didapatkan itulah yang kemudian dimiliki kan. Nah, jadi Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahu bahwa ayat ini berbicara tentang kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tersirat. Kenapa? Karena kalau secara tersurat tidak ada teks yang menjelaskan demikian. Allah. Jadi memang apa ya namanya? Kayak ya ketika Nabi SAW menyampaikan surat An-Nasr ya lempeng-lempeng saja gitu. Tapi kemudian isyarat demi isyarat kan Nabi kebuka, oh ini kayaknya kalau sudah sempurna gini pulanglah. Maka Nabi bikin prepare sebelum kematiannya, Nabi bikin prepare supaya tetap ada nilai yang bisa di-share kepada kaum muslimin. Ini luar biasanya Nabi, selalu berpikir tentang adanya sesuatu yang harus di-share kepada kaum muslimin. Kaitannya dengan Nabi tahu nih, wani harus di-share kepada kaum muslimin. Kaitannya dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Saya rasa itu barangkali. Allah. Ustaz. Sama satu lagi Ustaz, yang terkait tadi Ustaz yang wahyu ya Ustaz, Al-Quran. Ya ketika emang itu banyak turun di tahun ke-10 ya, berarti kan memang Betul. Rasulullah berarti kan di bulan ketiga ya, tahun 11-nya ya, di Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, yang jadi pertanyaan tuh ini Ustaz, terkait susunan itu Ustaz, susunan kan karena dari terakhir murojaah dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan itu kan masih ada sekitar 5 bulan ya, yang lebih Syawal 5 sampai 6 bulan lah, ya, gitu, sampai Rabiul Awal di tahun ke-11. Nah, itu kan berarti kan diantara dari semenjak itu kan masih ada ayat-ayat turun saja setelah murojaah di bulan Ramadan di tahun ke-10. Nah, itu kan terakhir yang dengan malaikat Jibril. Nah, kalau yang saya pernah tahu kan memang ketika murojaah dengan malaikat Jibril kan memang diurut dari awal sampai akhir urutan-urutan ayatnya ya, meskipun kan tentang ayat kan nggak tersusun rapi ya. Nah, cuman masalah peletakan ayat-ayat yang setelah pasca bulan Ramadan itu, bisa tersusun rapi lagi. Itu memang sudah ada ketika wahyu turun sudah Rasulullah pasti ketika dicatat sudah tahu posisi-posisinya memang urutan ayat kayak ayat terakhir tadi lah, kayak maaf itu kan pertengahan ayat sudah ininya. Potongan ayat. Nah, itu bisa ditaruh di situ seperti itu. Ya, Ustaz ya, penjelasannya kalau boleh tahu. Baik. Dalam kitab Mana'ul Qatan ya, Mabahis fi Ulumil Quran. Jadi memang turunnya Al-Quran kan tanzili sebetulnya. Tanzili itu ya berdasarkan urutannya kan begitu. Makanya kayak Muhammad Izzat Darwajah ya. Namanya Muhammad Izzat Darwajah. Itu bikin tafsir tapi berdasarkan urutan turunnya. Disebut dengan tafsir tanzil itu Muhammad Izzat Zarwajah. Itu beliau yang punya peranan.
Nah, kembali kepada kaitannya dengan tartibus suwar atau tartibul ayah, karena kan kita menerapkan konsep mushaf itu bukan karena turunnya, tapi lebih kepada penempatan yang sudah Nabi tempatkan atau penertiban yang sudah Nabi tertibkan. Kapan Nabi menetapkan dan menertibkan, kan itu pertanyaan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu masa di mana saat beliau mendapatkan wahyu dari Allah, beliau panggil para sahabat yang suka jago nulis, termasuk ya Muawiyah bin Abi Sufyan, termasuk Zaid bin Sabit, gitu kan, termasuk sahabat-sahabat yang lain, ya termasuk Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, mereka semua jago-jago qiraah, jago-jago nulis. Maka ketika sudah berkumpul, kata Nabi, uktub hadihil ayah fi surah, uktub hadihil ayah fi surah. Jadi bisa jadi misalkan tulislah ayat ini dalam surat ini ayat sekian. Jadi langsung Nabi definitif ayat kesekian, ayat kesekian. Kenapa kok kemudian di setting begitu? Karena kalau tidak seperti itu kan ngaco nanti. Orang akan ngatak-ngatik ayat, ngotak-ngatik surat ini. Makanya oleh Nabi dibikin trigger. Istilah yang digunakan oleh para ulama adalah at-tauqif. Tauqif itu ya apapun yang telah Allah tetapkan kaitannya dengan nomor ayat, nomor surat, dan apapun itu ya samina. Jadi Nabi tinggal panggil, tulis ayat ini sesudah ayat ini dalam surat ini. Tulis surat ini. Dan itu oleh sahabat langsung dicatat. Nah itulah yang kemudian oleh Abu Bakar As-Siddiq ditadwin, dikumpulkan. Baru di zaman, di Jam'ul Quran, dijamukan, dikumpulkan. Baru di zamannya Utsman bin Affan ditadwin. Tadwin itu lebih kepada kodifikasi. Cara penulisan yang jauh lebih ideal, yang jauh lebih rapih lah begitu, sehingga dari mulai mushafnya, bahasanya semuanya dibikin lebih rapi. Karena kan bahasa Quraisy yang lebih diambil oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga di luar itu tidak terlalu banyak porsinya dalam Al-Qur'an. Nah, itu yang disebut dengan tadwinul Quran. Jadi kembali ke pertanyaan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menetapkan ayat dan surat tertentu ya berdasarkan perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, saat ada satu surat misalkan yang ayatnya belum turun semua, misalkan ayatnya, misalkan surah Al-Baqarah, tapi ayatnya belum turun semua. Ya nanti cara bacanya bagaimana? Cara bacanya tetap biasa saja, tidak harus ada yang dirubah. Tidak ada masalah. Jadi ya sampaikan begitu saja. Nah ini kaitannya dengan kalau ada satu ayat yang turunnya belakangan, tapi ayat yang lain sudah datang duluan. Jadi Nabi ya tinggal sementara belum dibaca itu ditunda dulu pada akhirnya. Sampai kemudian genap sudah ayat itu turun, finish. Maka kalau sudah ayat itu turun kepada Nabi SAW ya sudah. Jadi ketika ada ayat yang ada surat yang ayatnya belum turun ya kemudian besar tidak Nabi baca, atau kalau toh murojaah pun ya masih masih dilengkap dulu itunya. Ayat yang kemudian belum diturunkan oleh Jibril kepada Nabi SAW sampai akhirnya turunlah ayat itu dan kata Nabi taruh ini setelah ayat ini. Jadi jumlahnya, makanya nanti dalam konteks para ulama Quran jumlah ayat itu kan menjadi debatable. Misalkan kayak surah Al-Kahfi, ada yang meyakini jumlah ayatnya 110. Tapi juga ada yang meyakini jumlah ayatnya 111. Jadi ya diskusi jumlah ayat, diskusi ini itu biasa, itu sangat-sangat biasa. Sehingga poinnya adalah saat Nabi SAW menyampaikan murojaahnya dengan Jibril misalkan, ada beberapa ayat yang belum diturunkan, ya kita asumsikan saja, dilengkap saja dulu. Itu tuh satu ya. Kemungkinan yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi SAW menerapkan tauqif tadi terhadap penentuan ayat, penentuan surat, ya yang belum turun pastinya tidak akan ditulis oleh Nabi. Sampai akhirnya kata Nabi setelah selesai semua, tulis ayat ini di surat ini. Finish, selesai. Nah, itu yang kemudian kemungkinan ayat itu adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dan memang sebetulnya ayat ini atau surat ini, terutama dalam ayat ini sedang berbicara tentang validitas hukum halal haram. Makanya muncul al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Secara konsep itu memang dalam rangka halal haramnya makanan, bukan yang lain. Nah, itu oleh Nabi ditetapkan sebagai ayat ketiga ya. Ketiga apa tidak salah itu dalam surah Al-Maidah. Jadi ayat ini nanti dimasukkannya ya belakangan.
Jadi ayat 1, 2, 4, 5, 6 itu sudah ada, tapi 3-nya belum ada. Dan itu nanti Nabi yang merintahkan, tolong tulis ayat ini setelah ayat ini. Waktu itu belum numerik ya, belum ada penyebutan, tulislah ayat ini jadi ayat keempat, nggak gitu juga. Makanya sekarang itu jadi problem kan, karena penentuan naik nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu masih problematis. Surat Al-Fatihah saja, ada yang bismillahnya nomor 1, ada yang alhamdulillahnya yang nomor 1. Jadi Nabi tidak bicara numeriknya, cuma Nabi bilang, tulis ayat ini setelah ayat ini. Nanti oleh para ulama lah ketika berbicara numerik tadi. Allah. Biasanya mungkin kalau tidak ada yang sampaikan di chat sebenarnya ya ada set, jadi mungkin kita cukupkan. Nah, berarti untuk masih ada satu agenda lagi bisa udah untuk terakhir terkait sirah ini dari pas kematian atau penyikapannya, atau memang sudah selesai terkait sirah Rasulullah nih, San? Apa masih ada satu lagi lagi? kayaknya. Satu lagi ya setelah Penutup. penutup ya, yang penyikapan ketika ini kondisi-kondisi. Ya. Oh ya, baik San. Mungkin itu aja yang ingin sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran juga pada jemaah yang hadir pada malam ini, teman-teman yang hadir. Insyaallah semoga apa yang sudah luangkan waktunya untuk mengkaji ilmu-ilmu sirah Rasulullah SAW bisa menjadi amalan pemberat kita di yaumul kiamah, dan insyaallah akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya duluan. Jazakallah.